Ini masih serba-serbi Ramadan, yaitu terkait bagi orang yang tidak berpuasa. Orang yang di Ramadan itu tidak semuanya berpuasa. Yang pertama, orang non muslim tidak puasa, anak kecil tidak puasa, perempuan haid tidak puasa, orang yang sakit dan safar juga tidak puasa. Maka saat sekarang kita berpuasa, sebenarnya ada banyak orang yang tidak berpuasa. Yang di rumah sakit itu nggak puasa, Pak, ya, harus minum obat dan seterusnya. Nah, yang salah satu yang sering ditanyakan adalah bagaimana kalau saya belum berpuasa Ramadan, belum qadha Ramadan, lalu masuk Ramadan lagi. Itu dalam fikih disebutin orang yang punya hutang Ramadan belum dibayar masuk Ramadan lagi, maka dia harus mengqadha plus bayar fidyah. Fidyah itu ta'amu miskin, seharga orang ngasih makan orang miskin berapa? 20.000 kah? 30.000 kah gitu misalnya. Tapi itu berdasarkan hadis-hadisnya dhaif, Pak. Artinya kalau hadis dhaif dalam hukum kita nggak pakai. Maka orang yang punya tanggungan Ramadan dan belum dibayar lalu masuk Ramadan lagi, mungkin 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, cukup dikodok saja, tidak perlu bayar fidyah. Dosa enggak? Dosa atau enggak nanti urusan Tuhan, melihat apakah tidak Ramadan itu puasa Ramadan karena udzur atau tidak. Nah, ini juga jadi sering pertanyaan bagi ibu-ibu yang saat Ramadan bolongnya 5 atau bolongnya 6, lalu lupa mengkodok, tahu-tahu Ramadan lagi, ya nanti setelah Ramadan dikodok. Nah, kapan kodoknya? Kapan saja boleh. Kalau nanti ada bulan Syawal, Syawal dulu atau kodok dulu? Kodok dulu baru bulan Syawal, karena kodok itu wajib. Puasa Syawal itu sunnah. Jangan gara-gara yang sunnah wajibnya kalah. Sama kayak kita pakai celana wajib, pakai gesper sunnah. Jangan pakai gesper nggak pakai celana, aneh itu. Mendingan pakai celana walaupun nggak pakai gesper, ya tinggal ditekuk aja supaya nggak melorot. Ibu-ibu pakai kerudung wajib, pakai brosnya sunnah. Jangan nggak pakai kerudung pakai bros, nempel di mana itu bros? Ditempelin di kulit. Kira-kira seperti itu. Sama kita naik motor pakai helm. Orang naik motor pakai helm, tapi kalau misalnya milih antara motor sama helm, ya pakai motor nggak pakai helm lebih baik daripada pakai helm nggak pakai motor. Kemana-mana pakai helm nggak pakai motor. Baik, jadi ibu-ibu nanti yang punya qadha Ramadan, setelah Ramadan qadha dulu. Nanti saya nggak sempet puasa Syawal, ya nggak apa-apa, cuma sunnah, Pak. Sunnah itu sebesar apapun tidak akan setara dengan wajib, tapi kan pahalanya besar, apalagi yang wajib pahalanya lebih besar gitu kira-kira. Ini juga pertanyaan yang lumayan banyak. Maka kalau nanti sudah selesai Ramadan, ibu-ibu segerakan qadhanya. Kalau masih ada bulan Syawal ya puasa Syawal, kalau enggak ya udah emang enggak dapat. Tapi saya pengen bulan Syawal, ya kalau gitu puasa. Tapi saya masih keliling-keliling, Pak, sayang kalau puasa itu kan kue nastar, beli bakso apa, ya kalau gitu sempatkan cari waktu yang nggak usah, yang tidak silaturahim ke rumah orang puasa. Makanya di banyak tempat itu Lebaran itu bukan tanggal 1 Syawal, Pak, tapi tanggal 7. Namanya bodoh kupat, Lebaran ketupat. Karena ketika tanggal 1 Syawal orang tuh nggak boleh puasa, ya sudah, tapi tanggal 2 langsung puasa lagi mereka gitu. Ada yang puasa qadha, ada yang puasa Syawal. Nanti hari ke-7 kan 6 hari ini. Hari ke-7 selesai, baru itulah Lebaran yang dirayakan, karena semua orang sudah tidak ada yang puasa. Kalau tanggal 2 ada yang puasa, ada yang tidak. Tanggal 3 ada yang puasa, ada yang tidak. Tapi kalau tanggal 7 satu kampung udah nggak ada yang puasa, maka sudah Lebaran betulan. Maka disebut Lebaran ketupat, bodoh kupat gitu kalau bahasa Jawanya. Ada yang model begitu, Pak, dan banyak.